Baiklah, yang pertama kita lakukan yaitu menginstal Apache dan SSH. Itu dengan apt get install apc 2 lalu apt get install SSH. Nah, di sini Apache dan SSH sudah saya install, lalu kita aktifkan Apache dan SSH hanya dengan mengetik service Apache start dan service Apache service SSH start. Lalu kita dapat mengeceknya dengan mengetik service Apache 2 status dan service SSH status. Nah, setelah itu kita dapat mengecek IP dari servernya dengan mengetik ifconfig. Di sini IP dari server yang saya gunakan yaitu 192.168.10.13. Lalu kita dapat pergi ke PC client. Setelah berada di PC client, kita dapat membuka cmd. Nah, lalu kita dapat mengecek IP dari client atau Windows ini dengan mengetik ifconfig. Nah, ini adalah IP dari Windows yaitu 192.168.10.15. Nah, lalu kita dapat ping ke server dengan mengetik ping 192.168.10.13. Nah, ini bahwa klien terhubung dengan server. Lalu kita dapat membuka web servernya dengan mengetikkan IP dari server itu 192.168.10.13. Nah, ini kita telah masuk pada web server dari Apache yang telah kita buat. Nah, lalu kita dapat memasukkan SSH dengan menggunakan putih pada Windows, yaitu dengan mengetikkan 192.168.10.13 lalu open. Nah, di sini kita tinggal memasukkan username dan password. Nah, di sini bahwa klien yang berupa Windows telah terhubung dengan server. Nah, lalu kita dapat membuka Linux. Lalu kita dapat mengecek IP dari Linux ini dengan mengetikkan ifconfig. Nah, ini adalah IP dari klien berupa Linux yaitu 192.168.10.16. Lalu kita dapat ping ke server dengan mengetik ping 192.168.10.13. Nah, ini Linux telah terhubung dengan server. Lalu kita dapat membuka web server, web browser maksudnya. Lalu kita masukkan IP dari server tadi 192.168.10.13. Nah, lalu otomatis akan menuju ke web server. Setelah berada di server, kita dapat memasukkan atau memasang firewall dengan cara mengetikkan sudo iptables min i input min p tcp min deport. Lalu masukkan portnya port 80 yaitu port dari web server tadi. Lalu ini terjadi kesalahan yaitu pada min p yang besar dan tcp yang besar. Coba saja. Enter. Clear and ulang saja. Itu sudo iptables min i input min p
TCP min depot, masukkan per 80 min J, lalu drop, lalu pasang satu lagi yaitu port 22, yaitu dari port dari SSH. Lalu kita dapat mengecek konfigurasi firewall yang kita pasang tadi dengan mengetikkan sudo iptables l sudo iptables min l besar. Nah, di sini tadi kita telah masukkan server memasang firewall pada SSH dan web server kita. Lalu kita dapat mengeceknya menggunakan kita tes ping terlebih dahulu. Di sini klien dan server masih terhubung. Lalu kita coba lagi masuk ke web server. Nah, di sini web server dengan klien tidak dapat terhubung lagi karena telah kita pasang firewall tadi. Lalu kita dapat masukkan server ke SSH dengan mengetikkan 192.168.10.13 di putih. Nah, di sini putih tidak dapat terhubung lagi dengan web server. Lalu kita dapat memasukkan ke Kali Linux dengan kita dapat mengepingnya. Di sini kita masih terhubung. Nah, namun pada web server kita tidak dapat memasukinya lagi karena telah dipasang firewall. Nah, lalu saya akan memasang firewall pada salah satu klien agar tidak bisa melakukan ping. Itu dengan cara sudo iptables min a input min s, lalu yang TCP min depot dan 22 itu kita rubah menjadi IP-nya. Itu 192.168.10.15, lalu enter. Lalu enter. Setelah itu kita dapat mengecek ke klien tadi yang sudah kita pasang firewall. Nah, di sini klien yang setelah saya pasang firewall, kita dapat melakukan tes ping 192.168.13. Nah, di sini klien yang berupa Windows tidak dapat terhubung lagi ke server karena tidak bisa meng-ping. Nah, di sini klien yang menggunakan Kali Linux masih bisa terhubung ke server karena kita belum memasukkan firewall padanya. Nah, kita akan memasukkan firewall pada klien Kali Linux lagi dengan cara, nah di sini kita cek IP-nya terlebih dahulu. Nah, ini IP-nya 192.168.10.16. Kita dapat memasang firewall pada klien tersebut. Nah, kita rubah saja IP-nya sini menjadi 16. Lalu enter. Nah, kita coba tes kembali ke Kali Linux. Nah, kita dapat melakukan kita coba tes melakukan ping ke server. Nah, di sini tidak terjadi reaksi apa-apa. Nah, kita coba sekali lagi. Tidak terjadi apa-apa juga. Nah, lalu kita coba testing ke klien yang satunya, itu 192.168.10.15. Nah, di sini klien masih terhubung. Kita coba tes lagi dari Windows-nya. Ping, nah, masih terhubung kan? Kita coba tes lagi ke server. Nah, ini tidak dapat terhubung lagi. Nah, kita coba ping dari Windows, ping 192.168.10.15.
kita coba ping ke klien yang satunya. Nah, di sini klien masih terhubung karena masih diperbolehkan untuk melakukan ping, hanya ke server saja yang tidak bisa. Nah, lalu kita dapat menghapus semua konfigurasi firewall tadi dengan mengetikkan IP table F, nah lalu enter. Setelah itu kita dapat mengeceknya. Nah, ini kembali ke seperti semula. Lalu kita dapat mengetesnya di klien. Nah, di kliennya kita dapat ping ke server. Nah, kan klien dan server dapat terhubung kembali. Nah, sedangkan yang tadi tidak dapat terhubung karena firewall yang kita pasang telah kita hapus semuanya. Lalu kita dapat mengetes di atas ping dan terhubung. Lalu kita pergi ke Kali Linux. Nah, ini Kali Linux dan server dapat terhubung lagi. Kita dapat mengecek web servernya juga dengan cara ini pada Windows. Nah, ini klien yang berupa Windows dan server web servernya dapat diakses kembali dan SSH-nya juga dapat kita gunakan lagi. 13 nah dapat terhubung kembali. Lalu di Kali Linux juga dapat kita lakukan uji coba. Nah, di sini kita dapat masukkan IP dari server. Nah, dapat terhubung kembali web server juga.